Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الإخوة والأخوات والآباء والأمهات الحاضرين والحاضرات, para jemaah sekalian, salat subuh di Masjid Ubay bin Ka'ab Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini kita masih bisa menikmati indahnya menjadi tamu-tamu Allah SWT di salah satu masjidnya atau rumahnya yang senantiasa menebar kebaikan, cahaya ilmu dan hidayah. Mudah-mudahan kehadiran kita diterima Allah SWT sehingga nikmat yang Dia beri benar-benar kita syukuri, sehingga bertambah terus nikmat yang kepada kita Allah beri, yang dengannya kita sentiasa bersyukur kepadanya. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, para alul bait, keluarganya, serta para sahabat yang setia berjihad bersamanya untuk menegakkan agama Allah ini sehingga sampai pula ke sini, para tabi'in dan siapapun yang setia dan istiqamah hendaknya di jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam kita berbuah syafaat di akhirat, dan mudah-mudahan kita kepada Nabi saat itu sangat dekat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali kita bersama Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatu As-Salaf Ashabul Hadis yang senantiasa ilmunya menerangi jalan kita, dan mudah-mudahan dijauhkan dari segala hal yang syubhat yang dulu kitab ini ditulis oleh beliau untuk menepisnya. Sebab seperti yang di mukaddimah kita sebutkan, di saat banyak syubhat dan pelanggaran, maka para ulama pun serta merta menuliskan bagaimana untuk menjaga akidah umat ini. Dan tentu saja seperti yang kita ketahui bersama, bahwa ahli dhalalah, kesesatan, mereka tidak sadar bahwa mereka itu tersesat. Makanya tidak sedikit orang-orang hebat yang terlibat dalam aliran orang sesat. Ya, bisa karena salah paham, atau memang tak berilmu yang cukup, atau ada ilmu tetapi tidak mengikutinya. Mudah-mudahan dengan sering kita mendengar dan mendengar, belajar dan belajar, akhirnya masuk juga. Ini kan lama juga proses ya. Lama prosesnya, apalagi kalau duluan subuhan masuk daripada ilmu. Apalagi kalau duluan subuhan masuk daripada ilmu. Ya, barang yang terang saja jadi kelam, yang jelas jadi buram. Ya Pak ya. Seperti yang baru-baru ini viral kan. Apa yang viral hari ini? Baca Al-Fatihah. Ya, pertanyaannya jelas, tegas, lugas, terang benderang. Nabi pernah mengajar umat? Pernah. Bermajelis? Pernah. Ada nggak satu pun riwayat yang mengatakan Nabi supaya barakah majelis ini ada satu surat yang paling utama dalam Al-Quran, Al-Fatihah? Ada apa tidak? Hah? Itu berani bilang enggak?
Ya pertanyaannya tidak akan ditemukan. Tidak ditemukan. Terus, Nabi pernah tidak kenduri? Mana terbayang untuk tahlilannya? Bukan, tidak pernah tidak. Kenduri itu apa? Makan bersama kan? Apa definisi kenduri? Makan bersama kan? Menghadiri undangan. Iya, kenduri. Nah, dengan pengertian ini Nabi pernah kenduri? Pernah? Oh, enak pun nama Nabi makan bersama. Sering, kodok. Sering, acok ya. Tapi, tak pernah Nabi mengatakan, biar barakah majelis ini, kita buka dengan Al-Fatihah. Sah? Pertanyaan jelas. Kalau ada, insya Allah, sekarang kita buktikan. Bahkan ketika turun, malaikat menyebutkan fadilat surat Al-Fatihah itu, yang diklaim sebagai dalil untuk disyariatkannya membaca Al-Fatihah. Ada momen-momen seperti itu. Ada enggak riwayatnya? Dengan berbagai riwayat, ada enggak riwayatnya bahwa malaikat, kalau gitu Muhammad, kan ada Jibril juga di situ. Kalau kita ketemu lagi majelis ini dengan Al-Fatihah. Nah, ternyata tidak. Jadi pertanyaan terang ini, kenyataan jelas ini, ternyata masuk subuhat, jawab tidak jelas. Ada subuhat yang sering saya dengar, tidak mesti semua itu dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau antum disuruh mencontoh, lalu tidak ada contoh, berarti namanya mandai-mandai. Kan disuruh mengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama Nabi sendiri. Nabi boleh tidak dia mengada-ngada? Tidak boleh. Wastaqim kama umirta. Istiqamalah seperti yang diperintahkan kepadamu. Bukan seperti yang kamu inginkan. Nabi sendiri tidak boleh mengada-ngada kecuali atas pertujuan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi pernah mengharamkan madu? Sah. Tapi madu tidak asli. Nah, kalau madu asli halal. Nah, bapak-bapak paham, ibu-ibu yang agak kurang paham. Kalau muslimin Allah, Nabi mengharamkan madu karena sebab dibolehkan tidak sama Allah? Tidak boleh. Bahkan turun surat namanya At-Tahrim. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabagatai mardata azwajik. Ya hai Nabi, kenapa kau haramkan apa yang Allah halalkan untukmu demi mencapai ridho istri-istrimu? Tak boleh. Ridho istri aja gara-gara itu tak boleh kita melakukan syariat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda tidak ngerti apakah tidak mesti semuanya dicontohkan oleh Nabi. Kecuali maksudnya tidak mesti semua perkara itu Nabi yang kerjakan. Betul? Betul ya? Apa contoh? Dibuat contohnya. Nabi berbakti pada orang tuanya. Dia perintahkan kita berbakti orang tuanya, dia sendiri tidak ada orang tua. Siapa yang bilang dia ada berbakti pada orang tuanya? Bukankah Nabi minta izin pada Allah untuk meminta ampun untuk orang tuanya? Betul kan? Allah izinkan enggak? Allah izinkan enggak? Allah tak izinkan. Tapi jangan dikembangkan masalah ini. Nanti kira-kira tidak sopan sama Nabi nanti. Kan tidak sopan sama Nabi katanya. Ini Allah yang tak izinkan Nabi mohon ampunan untuk orang tuanya. Lalu Nabi minta izin ziarah ke kuburnya. Diizinkan tidak? Izinkan. Ziarah ke kubur orang tua. Bakti apa tidak? Bakti. Ada yang bilang pula Nabi perintahkan sholat tahiyatul masjid. Nabi tidak pernah sholat tahiyatul masjid. Ada juga dari orang hebat-hebat ini. Bukan orang biasa. Nabi tidak pernah sholat tahiyatul masjid. Ini orang lupa atau sengaja pikun. Atau sengaja untuk melipur sesuatu yang jelas jadi tidak jelas. Nabi tidak pernah sholat tahiyatul masjid. Kok pada mandang semua sama saya? Saya pula dicurigai jadi.
saya menukil orang. Karena bahasanya tidak mesti secara detail semua dijelaskan oleh Nabi SAW. Subhanallah. Iya, dicontohkan nanti Nabi tidak pakai handphone katanya. Kayak jauh sekali perginya sih. Nabi tidak pakai handphone. Memang ada handphone hari itu. Hah? Ya Nabi tidak baca Al-Fatihah betul katanya. Al-Fatihah sudah ada. Tapi handphone sudah ada atau belum? Belum atau sudah? Serius ini sih. Hah? Handphone yang seperti ini belum ada. Belum ditemukan orang. Tapi gelombang elektron sudah ada belum? Sudah ada. Antum yang terlambat. Nah, ini masuk lagi masalah lain nanti. Wujud tapi tidak ada jisim. Ini masuk lagi bab akidah. Tentu harus belajar. Ilmu fisika kimia itu berguna belajar. Makanya saya untung belajar sedikit dulu. Untuk belajar sedikit. Termasuk filsafat juga. Tapi tentu tidak usah belajar lah. Yang belum tidak usah. Tapi yang sudah apa boleh buat dah terlanjur. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tidak semesti yang wujud itu mesti punya jisim. Tapi tidak punya jisim, punya sifat tidak? Punya kan? Makanya ketika kita sebutkan Allah misalnya dalam Al-Quran, dalam hadis sebut Allah punya wajah, mesti berjisim? Tidak. Jadi kalau kita percaya Allah berwajah, berarti kita mujasim atau tidak? Hah? Kita menjisimkan Allah atau tidak? Ya tidak. Maka kelirunya di situ para ahli kalam itu. Nah, balik sini lagi. Jadi syubhat ini yang menyebar sehingga tidak mesti semua sesuatu dilaksanakan Nabi. Betul kalau barang itu belum ada. Atau betul kebutuhan belum ada. Tapi kalau dicontohkan masalah ini Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sudah ada tak Fatihah di zaman Nabi? Sudah ada tak kebutuhan dapat barakah dari Al-Fatihah di zaman Nabi? Sudah ada tak? Nabi butuh apa tak? Sahabat butuh apa tak? Terus kenapa mereka tidak memulai majelis dengan Al-Fatihah? Oh ada ulama menyebutkannya. Kita katakan lagi. Ulama boleh berijtihad. Tapi ijtihadnya diukur dengan dalil. Yang keempat. Perkataan ulama kadang bukan pada tempatnya kita pahami. Ulama misalnya menyebutkan boleh tabarruk dengan Al-Fatihah. Atau boleh kita minta hajat kepada Allah dengan Al-Fatihah. Setuju betul. Itu tidak dilarang. Atau misalnya nak nikah. Ya Allah berkahi pilihan saya Al-Fatihah. Silakan tidak ada masalah. Untuk baca Al-Fatihah. Tapi menjadikannya sebagai ritualitas. Setiap acara. Peresmian ini, pembukaan acara ini dimulai dengan Al-Fatihah. Jadi ritualitas. Paham tak? Jadi kebiasaan. Ini yang enggak ada. Adapun Nabi meruqyah atau sahabat meruqyah Al-Fatihah disahkan Nabi SAW. Kemudian jangan sebelum saya lupa. Masalah dicontohkan Nabi atau tidak. Kadang-kadang orang ini memahami mesti Nabi sendiri yang kerjakan. Baru dinamakan dicontohkan. Enggak. Hadis Nabi itu terbagi 3. Terbagi 3. Qauli. Nah, apa itu qauli? Perkataannya. Antum temukan enggak perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap sesuatu acara yang diharapkan barakahnya bacalah Al-Fatihah? Enggak ada. Yang ada adalah dalam salat jangan lupa baca Al-Fatihah. Yang ada adalah bahwa kalian meruqyah, terabdolnya ada Al-Fatihah. Kemudian yang ada adalah Al-Fatihah itu adalah salah satu dari dua cahaya yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di perkataannya tidak ada perintah itu. Berarti contoh di perkataannya tidak ada. Di perbuatannya. Tadi saya katakan, Nabi pernah enggak rapat? Tak pernah rapat sama sekali. Subhanallah. Ini jangan-jangan antum bilang Nabi hanya bilang buat tapi dia sendiri tidak lakukan gitu ya. Nah, itu subhan ini luar biasa. Apalagi kalau kita dengar dari orang yang bukan biasa. Ya subhan sangat luar biasa bila kita dengar dari orang yang bukan
Bukan biasa-biasa, orang-orang hebat, masya Allah tabarakallah. Memang subuhat lahir selalu dari orang, subuhat selalu lahir dari orang, tidak paham. Subuhat lahir dari orang-orang cerdas, orang-orang hebat. Kalau tidak ada gunanya subuhat tuh. Paham tidak sih? Ya, subuhat itu bukan lahir dari orang-orang biasa. Orang-orang biasa tidak dengar orang, yang dengar adalah orang-orang hebat. Makanya jadi cepat menjadi subuhannya. Akhirnya mesti Nabi sendiri yang lakukan. Lalu contohkan misalnya Yang kedua dalam perbuatan Nabi ada juga tidak ada. Nabi selalu musyawarah, selalu rapat. Wa amruhum syura bainahum wa syawirhum bil amri. Selalu Nabi bermusyawarah dengan sahabat. Ya, terlalu banyak contoh kalau kita sebutkan. Nabi pernah berpidato sering sekali. Jadi sekian banyak momen dari seluruh pidatonya tak pernah beliau mengatakan Al-Fatihah. Kan jelas sekali ini. Jelas sekali petunjuknya dalam hal ini. Ya kawan? Lalu keluar lagi sebuah nanti. Orang-orang itu melarang baca Al-Fatihah. Ini karena judul-judul ini yang kontroversial ini orang suka untuk menarik para likers, para subscribers, supaya naik, rating naik, naik rating, naik PT, gitu ya. Nah, memang ada PT-nya Ustaz. Anda tidak pernah tengok tuh Ustaz? Ada, serius, ada tak PT-nya? Kalau naik rating, tidak tahu, sama gitu ya, pengalaman itu, tidak pengalaman itu, sama saja. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di amalan Nabi juga tidak ada. Yang ketiga di takrirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang-kadang orang mencontohkan dengan apa? Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa ajzam atau aqta. Siapa yang sesuatu pekerjaan tak dimulai dengan bismillah maka dia terputus berkah, terputus apanya keberkahan, terputus pahalanya. Lalu dia bilang Nabi tidak mesti mencontohkan dalam seluruh masalah bismillah. Yang saya tanya, ada enggak sahabat mengamalkan itu dalam segala pekerjaannya? Ada enggak? Subhanallah. Tuh, lambung ngaji ini. Antum masuk masjid baca apa tadi? Hah? La ilaha illallah. Bismillah. Tidak aja bismillah. So, keluar rumah tadi baca apa? Bismillah. Nikah baca? Tidak pakai bismillah. Makan baca? Bismillah. Berarti dicontohkan Nabi. Kok antum bilang tidak dicontohkan dalam setiap detailnya? Bukankah Nabi mengajarkan menanam baca bismillah. Soalnya orang terlupa dan sebagainya itu urusan lain. Tapi Nabi dan sahabat mempraktekkannya dan ini lengkap. Yang lucunya ini masuk contoh tidak semuanya mesti diajarkan secara detail oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini saya anggap sebuah yang lucu juga, tapi terjadi dari orang-orang yang dipandang berilmu. Nah, dan memang berilmu. Tapi masalahnya tadilah, ya diapakan aja dulu nanti tidak apa-apa. Diapakan saja itu masalahnya. Jadi learning by doing. Kojon dulu sudah undian kudian. Padahal bahasa patah kita dulu kan runding daripada kerja kan untuk tua undian podo kojo. Nah, udah paham ya. Tua undian podo kojo. Tolong terjemahkan Bu ya. Nah. Kalau Imam Bukhari menerjemahkan babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Yaitu berilmu dulu baru diamalkan. Ya dipelajari bagaimana sunnah Nabi dalam masalah ini baru diamalkan. Setelah itu baru nanti ini enggak kerjakan dulu baru
baru nanti dinikah. Akhirnya terpaksa dicarikan payung hukumnya. Itu masalah. Sudah jadi temuan, jadi carikan payung hukumnya. Jadi dalil dipaksakan. Padahal bunyi hadisnya bukan. Ini yang kita lihat. Redaksi hadisnya jelas, tegas. Lan taqra'a biharfin minha atau minhuma illa u'titahu. Kamu tidak membaca satu huruf pun daripadanya kecuali kamu diberikan itu. Apa yang diberikan? Lihat syarah para ulama. Diberikan kalau yang dalam surat itu. Kan dia dalam rangka kelebihan surah Al-Fatihah dengan dua atau dengan ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kalau kau baca sehuruf, makna sehuruf itu maknanya satu kalimat minimal atau satu jumlah mufidah. Engkau diberikan apa yang ada dalam surat itu. Misalnya Al-Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'i, Masya Allah. Ini jahar bismillahnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Apa isi di dalamnya? Pujian kepada Allah SWT. Sah, kita memulai dengan Bismillah. Nah, pahala yang terkandung di dalamnya, dalam setiap, kan satu huruf Al-Quran, 10 kebaikan. Diberikan itu. Dan kenapa diusus ke Al-Fatihah? Karena pahalanya a'zam, lebih besar. Jadi antum baca Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat dari surah Al-Fatihah, lebih besar pahalanya dari antum membaca Bismillahirrahmanirrahim di surat At-Taubah. Atau tidak pakai Bismillah? Ya Syekh. Nah, Al-Anfal misalnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Atau tidak pakai Bismillah di awalnya. Mana yang lebih besar? Pahala Al-Fatihah. Ini yang disebutkan oleh seperti Ibnu Allan Syafi'i dalam Dalilul Falihin Syarh Riyadhis Shalihin. Itu pula yang disebutkan oleh Mullah Ali Qari dalam Mirqatul Masabih atau apa namanya? Mirqatul Mafatih fi Syarh Mishkatil Masabih dan lain-lain para ulama. Dan bila yang di dalamnya antum baca doa, dalam surah Al-Fatihah ada doa? Tidak ada. Ihdinas siratal mustaqim. Maka dikabulkan doa antum itu. Tapi jangan lupa syarat dan syarat terima kan ada kan? Syarat terima ada kan? Ini yang kadang dilupakan orang. Syarat diterimanya adalah sesuai SOP. Dan sebelum sesuai SOP mesti ada la ilaha illallah SK. Lupa tonton. Harus ada perintahnya. Sesuai SOP dan mesti ada SK. Nah, SK-nya mesti kalau sifatnya kegiatan SK khusus. Sah? Kan gimana caranya? Saya sekarang dosen. Ada SK enggak? Serius ini? Pada nengok. Ada SK. SK yang dalamnya ada tupoksi saya sebagai dosen yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Ini seluruh kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat dah terbuka secara umum. Tapi saya ingin gaji sudah jelas itu. Yaitu orang keuangan ini ya, jelas gajinya sekian. Dan kenaikan per setahun 5% dari gaji pokok ya. Tidak tahu jadi saya. Nah, saya tidak tahu berapa naiknya. Yang jelas pertama diangkat tinggi sekali. Dibanding luar negeri memang. Negeri kan sudah saya ceritakan ribuan aja. Pertama diangkat gaji 1.625.128,26 rupiah. Nah, S3 luar negeri lah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, tetapi bila saya ingin, kan gaji SK umum ini kan udah tetap ya. Nah, bila saya ingin pendapatan khusus, perlu SK lagi enggak?
Nggak paham tuntun. Hah? Nggak paham? Nah, nggak usah pakai SK lah. Tuntun bekerja dengan seseorang. Gaji disetujui 3.500.000 sebulan. Sesuai PMK. Apa? OMR. Nah, 3.500.000. Ini pendapatan stabil, akhir bulan segini. Lalu antum bikin kerja yang dengan kerja itu ada bonus, ada pendapatan tambahan. Tapi antum kerjakan tanpa ada perintah. Digaji enggak? Enggak. Atau antum disuruh pergi, misalnya dinas luar, kan ada juga dinas luar di usaha ke perusahaan kan? Ada enggak? Ada. SK antum disuruh pergi ke Singapura untuk negosiasi buka cabang baru di Singapura. Masya Allah, ini besar ya, bukan biasa dia. Ya, besar. Nah, antum pergi ke Singapura tapi bukan negosiasi, tapi transaksi. Sesuai SOP enggak? Taib. Digaji enggak? Belum tentu. Jangan-jangan dimarahi. Jangan dimarahi, apalagi kebawa rugi. Demikian juga ini. Ini fadilat, ini betul ada. Tapi SOP-nya ikut atau tidak. Oh, ada yang buat tapi dapat gaji juga. Misalnya kan, ada yang buat tapi tidak dimarahin. Itu kalau di dunia bisa. Dalam hal ini juga ada ulama yang mengatakan. Tetapi dalil tidak mendukung. Maka kalau ada perkataan ulama dengan dalil yang tidak mendukung, kemudian ada pendapat ulama lagi yang lebih besar dari mereka, yang pakai dalil tapi dalilnya mendukung. Ikut yang mana? Ulama yang dalilnya mendukung. Apa itu? Meninggalkan itu. Ini jadi panjang jadi ceritanya. Soalnya bukan di aja tadi tonton. Baik. Lanjut. Nah, disitulah penting kita belajar bagaimana ashabul hadis, bagaimana as-salaf as-salih. Ini kadang-kadang orang atas nama salaf juga, atas nama as-salaf. Ya, asal ada pendapat di kalangan ulama yang terhitung di generasi 3 pertama, walaupun pendapatnya tidak sama dengan pada umumnya. Asal ada pendapat ulama langsung jadi dalil dah. Yang kedua, tadilah dipahami dari apa yang dikatakan ulama itu tidak seperti yang diinginkan oleh seorang alim itu. Ya. Tidak seperti yang diinginkan orang alim. Kalau bukan karena takut habis waktu itu saya jelaskan detailnya. Coba tunggulah nanti di saatnya. Tapi sekarang jelas. Kalau tambah tidak jelas ya tidak usah dibahas ini. Nah, ini sampaikan saja tadi karena banyak yang bertanya, banyak yang masuk pertanyaan gimana. Saya katakan, ya ini memang sebenarnya saya tidak mau bahas, tapi karena sudah viral dibahas oleh orang sana ramai-ramai, ikut pula saya meramaikan. Nah, itu aja. Karena ini sensitif memang. Buktinya sampai orang yang sudah melanglang buana di dunia internasional, dakwahnya ya bukan hanya di negerinya, disenangi oleh orang di dunia internasional, bukan regional, bukan bilateral, tapi di internasional dengan bahasa Inggrisnya, masya Allah, dengan keikhlasan, masya Allah, dianggap orang yang tidak jelas. Ini sebenarnya mohon maaf, ini ucapan yang tidak bagus sebenarnya. Padahal yang ngundang itu bukan orang tidak jelas. Yang mengundangnya orang jelas. Tahu tidak yang ngundangnya? Pimpinan pusat Muhammadiyah, bukan ranting. Ya, bukan daerah, bukan wilayah, tapi pimpinan pusat Muhammadiyah. Tentu nanti tersinggung pula orang yang ngundang nanti. Jangan sembarangan ngundang asal viral tonton undang, orang tidak jelas, jangan. Jadi ucapan-ucapan seperti ini sebenarnya harus dihindari. Ya. Karena orang hebat bisa salah apa tidak? Ya selesai. Jelaskan secara ilmiah dia salahnya di sini. Oke.
Karena pertanyaan saya jelas, ada nggak Nabi? Dah. Ada nggak sahabat? Tidak. Terus antum adakan dari mana? Gitu kan? Oh, ada ulama tadi yang mengatakan dicari, memang terserondok-serondok dapat juga. Nah, dan saya lihat dari perkataan ulama itu lain yang dimaksudkan, yang dilakukan. Ya, mereka melakukan boleh tabarruk Al-Fatihah. Semua kita sepakat bahwa bertabarruk dengan Al-Quran boleh karena dia sifat atau kalamullah hakikatan. Ya, kecuali orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Kalau mereka bertabarruk dengan Al-Quran, berarti mereka syirik. Kalau kita berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, baik yang di Lauhul Mahfuz maupun yang kita baca, yang kita dengar, yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya adalah kalamullah. Maka kita boleh tabarruk dengan Al-Quran. Tapi mereka yang mengatakan Al-Quran yang ada di makhluk, tabarruk juga dengan Al-Quran. Ini keliru lagi. Dibahas pembahasan lain nanti insyaAllah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jelas? Jadi Syekh menyebutkan atau ulama tersebut menyebutkan bukan dalam rangka seperti itu. Atau ketika seorang berfatwa misalnya, dimulai fatwanya dengan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sebagai muqaddimah, tabarrukan bil Fatihah juga tidak ada masalah. Cuma menjadikan ritual yang tidak boleh ditinggalkan seolah-olah itu adalah sesuatu yang sudah diamalkan Nabi SAW. Itu yang ditanyakan Syekh tadi. Nah, gara-gara menanyakan itu jadi Syekh tidak jelas. Ya, padahal subscribernya di atas angka satu mungkin 1 triliun lagi. Tidak mungkin juga 1 miliar 1 juta. Orang kalau sudah punya live subscriber 1 juta, orang tidak jelas ya? Ustaz, orang yang sudah likersnya sudah di atas 1 juta, itu orang tidak jelas? Serius ini? Jelas ya? Ya, padahal kata beliau itu bukan saya yang buat. Bukan dia yang buat apa yang namanya situs resmi ya. Apa? Instagram ya. Saya tidak tahu Instagram itu apa sih. Tidak tahu saya. Yang mana Instagram? Nantilah ya tunjukkan ke saya. Nah, ya. Facebook aja saya tidak begitu paham itu. Kemarin rusak HP, nak balikkan Facebook lama, tidak pandai lagi. Karena yang masukkan dulu password ya, juga orang lain. Yang membuat lupa juga. Allah musta'an. Jadi Facebook saya tak di-hacker, saya tidak tahu. Ya. Karena buka F itu langsung keluar halaman. Itu punya saya, itu punya orang itu. Nah, tidak paham juga nih. Lambang F itu ke Facebook, lalu terbuka semuanya. Itu halaman saya itu orang punya itu. Ya, awak lagi mikir awak punya, rupanya orang. Ayolah itu. Gimana cara nunjuk punya kita? Nantilah. Nah, tidak begitu penting nampaknya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi kata-katanya yang seperti ini tidak, ya barangkali nanti jadi bahan yang tak bagus bagi kita. Katakan jelas orangnya, orang sejelas itu saya tidak jelas begitu. Saya terus terang karena kekurangan saya di dunia maya ini, saya memang tidak kenal dengan Syekh. Ya, saya tidak kenal. Cuma ilmunya jelas, kelihatannya Nabi SAW. Berarti jelas mana? Walaupun orang kampung yang bilang, Ustaz dia tadi membuka majlis dengan Al-Fatihah. Ada dalil Ustaz. Yang bilang kamu tidak jelas. Pertanyaannya jelas. Ada enggak dalilnya? Kalau ada sampaikan. Kalau tidak, mohon maaf saya enggak tahu. Cuma ikut-ikutan saja. Jelas pertanyaan. Alhamdulillah. Nah, balik ke sini kembali. Karena akidah kita harus jelas berdalil. Nah, qala wa kadzalika min mazhabi ahli sunnati wal jamaah anna Allah azza wa jalla muridun lil jami' a'malil ibad khairaha aw khairiha wa syarriha. Demikian pula di antara mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ini kan ahli sunnah ini kan banyak versinya nih. Yalah. Tapi yang dimaksud adalah ahli sunnah yang menghidupkan
sunnah. Yang tidak tahu dalil kecuali as-sunnah. Nah. Tapi jangan salah paham lagi, berarti tidak menggunakan akal kita. Ini kadang-kadang ketika kita sebut dalilnya tidak kita ketahui kecuali sunnah, dikira berarti tidak pakai akal orang tuh. Nah, ini kan Allah musta'an. Masa ada orang paham sunnah kalau tidak pakai akal? Ketika kita menyebut dalilnya adalah as-sunnah, maksudnya tidak menundukkan sunnah pada akal. Itu yang membedakan. Kalau ahlul ahwa, ahlul bidah, mereka mendahulukan akalnya dari sunnah. Contoh tadi. Dah jelas. Tapi main akal-akalan lagi. Sehingga banyak dari ayat-ayat dan hadis yang tidak diimani. Oh, nah, kami beriman dengan ayat itu. Maksudnya ada ayat itu dalam surat itu. Itu mohon maaf, ikhwan. Kalau masalah itu, mohon maaf, yang non-muslim itu yakin atau percaya juga ini Al-Quran milik umat Islam. Bukan itu yang dimaksud. Beriman pada isinya. Apa yang terkandung dalam ayat itu. Oh, enggak, saya tidak percaya dengan zahirnya, tapi harus makna lain. Berarti itu tidak percaya dengan makna yang Allah sebutkan. Kalau cari makna lain. Oh, enggak, maksud Allah dan Rasul itu bukan itu. Antum tanya ke siapa? Ketika menafsirkan firman Allah dan hadis Rasulullah. Ke siapa antum bertanya? Memang lama nampaknya ngaji kita. Hari ini liburnya. Antum nak tahu maksud dasman. Antum tanya ke siapa? Ke dasman ya, akhi. Makanya banyak fitnah terjadi di luar. Dia sama-sama belajar kita sekarang nih. Ada satu kata yang diucapkan dasman. Dia tidak paham. Nanya ke siapa? Ke ustaz lain. Ustaz lain. Makanya selalu orang saya kalau tanya, Ustaz, menurut Ustaz itu kemarin begini. Antum tanya ke Ustaznya, ke saya. Ya, nanti kalau sudah jelas dari dia seperti itu, baru nanti antum tidak puas, tanya ke saya. Tapi kalau seandainya antum sendiri belum paham apa yang dia maksud, masa saya pula lebih paham apa yang dia maksud? Itu masalahnya. Sering terjadi karena itu menafsirkan sendiri. Orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Hah? Bukan malas, sengaja. Sengaja cari-cari apa namanya? Oh, enggak, nanya ke Ustaz langsung segan, Ustaz nanti kena marah. Antum sendiri sudah menafsirkan sifat Ustaz pula. Pertama perkataannya tafsirkan sendiri, habis itu sifatnya pemarah. Padahal Ustaznya jarang marah. Ada juga marah tapi jarang marah. Nah. Maksudkan, ada yang seperti itu. Oh, Ustaz itu tidak bisa saja segan katanya. Lalu karena segan itu akhirnya tidak klarifikasi. Nah, dengan mengkadukan dengan firman Allah, hadis Rasulullah SAW harus satu tanyakan tafsirnya pertama ke Al-Quran. Yang kedua ke sunnah Nabi SAW. Oh, nah, kalau tanya sunnah seperti itu, semua bahasanya, berarti itu yang dimaksud. Berarti itu ya dimaksud. Kalau Al-Quran ayatnya semua seirama, berarti itu yang dimaksudkan. Oh, enggak menurut saya. Oh, tafsirnya menurut antum rupanya. Iya kan? Atau menurut ulama lah. Menurut ulama. Nah, kita bilangkan. Antum bilang misalnya Imam Ar-Razi. Nah, Fakhruddin Ar-Razi. Saya bilang, saya punya Abu Hatim Ar-Razi. Mana yang keras kepalanya, Abu Hatim Ar-Razi atau Fakhrul Razi? Masuk keras ini, mana yang berisi, mana yang bukan. Kita dapatkan Abu Hatim Ar-Razi lebih berisi daripada Fakhrul Razi dari sisi sunnah. Ini maksud saya, bukan ilmu, bukan pemikiran. Kalau pemikiran lain. Jadi kaum muslimin dan muslimat, antum punya imam ini kita punya imam ini. Kita adu imam sama imam. Jangan adu imam sama anak bawang ini. Ini tidak diadu awak sama Imam Nawawi. Tentu disorakin orang lah kita. Awak jadi anak bawang, tiba-tiba masuklah lapangan, kena usir sama wasit. Dan ditertawakan sama penonton. Antum sengaja ngadu saya dengan Imam Ibnu Hajar.
Jangan dosen dengan imam, misalnya Ahmad bin Hanbal. Enggak. Ahmad kelasnya, Imam Ahmad rahimahullah, kelasnya Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i. Ini tidak diadu awak sama imam. Tidak sekelas. Kaum muslimin. Dan antara mazhab ahli sunnah wal jamaah anna Allah azza wa jalla muridun li jami'i a'malil ibad. Bahwa Allah azza wa jalla dalam keyakinan ahli sunnah menghendaki semua amalan hamba. Khairiha wa syarriha. Yaitu baik dan buruknya. Nah, kalau gitu Allah, kalau dia menghendaki, kenapa dia hukum? Dia yang menghendaki, kenapa dia hukum? Hah? Ya kita katakan, al-iradah itu dalam bahasa. Iradah itu ada keinginan yang sifatnya al-kauni. Dan ada keinginan syar'i. Secara sunnatullah, tidak ada satupun amalan manusia kecuali berlaku atas kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ada kehendak iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Allah suka tidak kita menderita? Hah? Allah Maha Rahim. Allah Maha Rahim. Tapi kok ada juga banyak orang menderita? Hah? Iradah kauniyah. Ini tidak sakit, ini tidak sembuh, ini tidak sehat. Ini semuanya berlaku atas kehendak Allah. Makanya Allah secara syar'i perintahkan kepada orang-orang yang bahagia hidupnya, tuh tengok saudaramu yang menderita. Ini iradah syar'i. Makanya orang karena miskin dan kayanya, diberi pahala atau tidak? Diberi pahala. Antum miskin, saya dapat pahala 1 miliar, gitu ya? Tak paham pertanyaannya. Kalau tak pertanyaan apa ya jawabnya? Orang diberi pahala oleh Allah gara-gara dia pintar tak? Karena pintarnya. Hah? Tak paham juga. Saya ulang kembali. Saya miskin. Ini kaya. Gara-gara saya miskin, dia kaya, beda tak pahala kami? Hah? Berbeda gara-gara miskin kayanya. Tidak ada bedanya. Yang menentukan perbedaan itu apa nanti? Amalnya. Jelas? Amal kita. Orang yang miskin, sombong pula. Pahalanya naik. Gitu. Hah? Jelas? Nah, berarti Allah ya menciptakan pada kaumnya seorang ini sombong. Itu enggak ada apanya. Tapi dari sisi syar'i dilarang enggak sombong? Dilarang. Makanya dihitung pahala. Karena ada larangan syar'i, keinginan syar'i dari Allah dari kita, jangan sombong. Tapi secara kauni, ya Allah ciptakan ada orang sombong, ada orang tidak. Nah, disinilah perjuangan kita. Dan perjuangan itu mesti ada ibadah. Orang penyabar secara iradah kauniyah tidak ada pahalanya. Tapi kalau penyabar didasarkan pada syar'i, maka dia ada pahalanya. Bahkan pahalanya tanpa hisab. Jelas? Jadi tidak satu pun dari perbuatan kita kecuali berlaku atas kehendak Allah. Nah kalau begitu, boleh tidak saya terjun dari lantai 4? Ini ada ya, orang-orang Mu'tazilah. Yakin tidak ini berlaku atas kehendak Allah? Kalau saya mati karena Allah, kehendak Allah mati. Kalau tidak mati. Ada yang dosen yang bilang gitu. Untuk mahasiswanya pintar. Pak Prof, tolong yang jadi uji cobanya Prof sendiri. Kan Prof kan yakin, saya kurang yakin dikit. Nah, berani nggak dia lompat? Berani dah. Allah bukan harus kita uji, ikhwan.
Yang diuji Allah SWT. Ya Allah, kalau benar engkau ada, kayakan saya. Kalau tidak kaya-kaya, antum kafir dengan Allah. Sebagai orang Quraisy dulu, kalau seandainya Muhammad ini benar, turunkan hujan dari batu. Tidak turun hujan batu, berarti Muhammad dah. Hah? Orang kafir Quraisy. Ya, andainya yang disampaikan Muhammad ini benar, apa itu Ustaz? Fa'amdiru alaina hijaratan minas sama'. Tolong turunkan hujan batu dari, ada turun hujan batu? Enggak kan? Berarti Nabi benar. Menurut keedah kita, kan semua berlaku atas kehendak Allah. Lalu mereka minta, nak nguji. Kalau benar turun dari langit, kalau benar ini dari Allah, maka turunkan hujan dari langit. Mereka minta sama siapa? Sama siapa diminta? Sama Allah. Ya Allah ya Rabbi, minta sama Allah. Jadi orang sesat pun minta sama orang Quraisy, kafir Quraisy, yakin tidak sama Allah? Yakin. Mereka minta sama Allah juga. Nabi berdoa di perang Badar, minta sama Allah. Abu Jahal dan jemaahnya minta sama Allah. Cuma bedanya, pasukan Nabi tidak bermaksiat. Kalau mereka pakai acara biduan-biduan itu. Apalagi perang Uhud. Apalagi di perang yang lain-lain. Mereka besok perang, malamnya pesta miras. Atas nama? Ya. Bukan atas nama Allah. Tak pakai bismillah. Tapi mereka mengatakan kebenaran. Maka mereka minta, ya Allah, andainya Al-Quran yang dibacakan Muhammad ini benar, buktikan. Turunkan hujan batu kepada kami. Azab kami. Itulah tantangannya. Allah turunkan. Allah turunkan? Tidak. Allah tidak tunduk kepada kehendak kita. Kalau antum beriman, ini contoh-contoh mukjizat-mukjizat sudah terlalu banyak diberikan Allah SWT. Minta belahkan bulan, dan dibelahkan. Sah? Hah? Isra Mi'raj minta tunjukkan masjid Al-Aqsa seperti apa, dijelaskan. Dan bisa dimungkiri. Apa lagi? Dia kan banyak mukjizat. Nggak juga kalian percaya. Masalahnya bukan pada masalah bukti, tapi masalahnya pada piti. Tidak tahu tuh ya. Semuanya ujung-ujungnya piti, UUP. Tidak paham juga. Karena mereka menganggap dengan ikut Nabi nanti akan menghapus segala kemaslahatan mereka. Ya, kepemimpinan nanti pindah. Kemudian kekayaan nanti habis. Itu maksud saya. Ujung-ujungnya piti. Nah, paham saya bahwa segala sesuatu berlaku atas kehendak Allah, tapi Allah suka atau tidak? Tidak. Makanya iradah itu bagi dua, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Nah, kita dihisab berdasarkan iradah kauniyah atau iradah syar'iyah? Syar'iyah. Jelas? Makanya tidak bisa, saya miskin ya Allah, saya tidak bisa berbuat. Ya. Antum amalan ini semua untuk orang kaya atau semua orang bisa? Salat bisa orang kaya miskin? Jangan orang kaya miskin, orang tidak berkaki pun bisa salat. Awak malas ke masjid, kaki tertusuk duri. Ini orang tidak berkaki, salatnya di masjid. Mau tidak berkaki atau ditusuk duri? Ini yang mana? Kaum muslimin dan muslim. Orang tidak berkaki, sholatnya rutin di masjid. Oh, mata saya ini rabun sedikit. Orang buta, sholatnya di masjid. Jadi uzurnya itu. Oh, tidak, saya pejabat, payah sholat katanya. Subhanallah, Nabi pimpinan umat. Abu Bakar Umar pimpinan umat. Ma'asyur kiram dimati Allah. Saya orang kaya, tidak sempat salat. Lalu Abdurrahman bin Auf, ya kan, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, mereka berdagang. Jelas, kami maklum orang pasar urusannya, orang pasar. Dulu Abdurrahman bin Auf mulai dari mana dia kaya?
Jadi bazar. Kan ada hadis Nabi, syarrul biqa, abghadul biqa ilallah al-aswaq. Tempat yang paling benci Allah adalah apa? Pasar itu tidak, saya mau cari duit biarlah miskin katanya. Nah, kalau diisi orang-orang yang bersumpah palsu, buruk. Kalau diisi dengan lahu, buruk. Diisi dengan teriak-teriak yang tak diperlukan, buruk. Ini kadang nak lewat, ayo angin, ayo angin. Wah, takut rupanya bukan ayo angin, kerupuk ini bawahnya. Dia kan minta jalan, supaya orang beri jalan, dia bilangnya ayah katanya. Rupanya dia buat kerupuk. Allah Ustaz. Baik, lam yu'min ahadun bihi illa bimasyiatih. Orang tak beriman kecuali yang berlaku kehendak Allah SWT. Nah, orang beriman karena kehendak Allah. Walam yakfur ahadun illa bimasyiatihi. Orang kafir pun atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, walau syaa la ja'ala an-nasa ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, Allah jadikan semua ini satu umat. Satu umat. Tapi walakin ikhtalafu. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi jami'an. La amana man fil ardi kulluhum ajma'in. Afwan. Walau syaa rabbuka walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Kalau Rabbmu berkehendak, Allah jadikan semua yang ada seperempuan bumi beriman semuanya. Tapi Allah berkehendak. Ada yang beriman, ada yang tidak. Kalau Allah berkehendak, Nabi tidak perlu berjihadnya. Ya kan? Ini hijrah saja diburu-buru orang. Dicari-cari. Karena Allah menghendaki bahwa semuanya berproses atau bermetamorfosis. Nah, karena sunnatullah menghendaki itu. Bahwa kebahagiaan itu baru manis bila melalui perjuangan. Dakwah ini terasa manis setelah kita menghadapi berbagai tantangan, berbagai rintangan. Alhamdulillah bisa eksis, bisa kita menegakkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, terasa manis. Walau syaa la yu'saba khalaqa iblis. Kalau Allah menghendaki tak didurhakai, Allah tidak ciptakan iblis dari awal, malaikat aja semua. Malaikat nah. Fa kufrul kafirin, kafirnya orang kafir, wa imanul mu'minin, dan imannya orang beriman, wa ilhadul mulhidin, ateisnya orang ateis, wa tauhidul muwahhidin, tauhidnya orang bertauhid, wa ta'atul mutu'in, taatnya orang taat, wa maksiatul asin, dan maksiatnya orang yang durhaka, kulluha, semuanya biqada'ihi subhanahu wa ta'ala qadari. Itu sudah Allah tetapkan dalam qada dan qadarnya. Pembahasan antara qada dan qadar, mana yang lebih dahulu? Qada apa qadar? Semuanya dari sisi bahasa bisa didahulukan qada, bisa didahulukan qadar. Nah, khilaf ulama dalam masalah ini, pada umumnya mereka mengatakan qadar itu ditentukan dari dulu. Qada itu aplikasi dan pelaksanaannya. Maka dikatakan qadal qadhi, qadhi memutuskan hukum, artinya mengeksekusi. Jadi eksekusinya qada, dan keputusan hukumnya di azal itu namanya qadar. Ala kulli hal, ini tidak terlalu masalah mana yang dulu qada atau qadar. Ada yang membalikkan qada itu kan juga keputusan. Qadar nanti pelaksanaan, tidak ada masalah. Nah. Wa iradatihi wa masyiatihi, berlaku atas kehendaknya. Di sini kan diulang masyiah dengan iradah. Kalau untuk cari dalam kamus Indonesia Arab Indonesia, makna iradah dengan makna masyiah sama, kehendak. Kehendak. Tapi dalam bahasa Arab berbeda. Kalau iradah tadi ada dua. Iradah syar'iyah, iradah kauniyah. Tapi kalau masyiah khusus kauniyah. Khusus kauniyah. Jadi kalau masalah masyiah itu khusus yang berlaku pada sunnatullah fil kaun. Tapi kalau iradah ada dua, iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Nah,
Arada kulla dzalik wa syaa wa qada. Allah menghendaki dan menghendaki, menginginkan itu. Wa yardal imana wa ta'ah. Tapi Allah suka iman dan ketaatan. Ridha pada iman dan ketaatan. Wa yaskhatu al-kufra wal ma'siyah, dan murka terhadap kekufuran dan maksiat. Tapi engkau yang mentakdirkan, engkau yang bolehkan, kenapa marah ya Allah? Allah ketika menakdirkan, lalu kita diciptakan, Allah mentakkan di depan kita. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulah. Kami dah azab sebelum kami utus rasul. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang berkehendak iman silakan beriman. Yang berkehendak kafir silakan kafir. Antum pilih. Antum pilih beriman, saya berikan masyiah saya. Kalau antum pilih kafir, saya berikan pula izin itu. Cuma ingat, Allah ingatkan. Ingatkan. That's why, kalau kamu mukmin, tuh jalan di sebelah kanan. Antum tengok. Oh iya, kan orang beriman kan tanya sama Nabi kan? Iya. Misalnya Amr bin Al-As ketika baiat mau masuk Islam, ya Rasulullah, saya datang untuk masuk Islam, kan telah masuk Islamnya. Awalnya jadi penentang, akhirnya jadi pendukung. Nah, tapi saya dengan syarat. Pada mau baiat, ditarik tangan kembali. Ya salah, ashtarit. Saya pakai syarat. Apa syaratnya? Malak. Apa syaratnya? Kala zambi, dosa saya. Teringat dia memenangi Nabi SAW. Dia yang menegosiasi ke Najasyi untuk menarik kembali para imigran Muslim. Tak tepat bahasa imigrannya muhajirin, para orang-orang hijrah ke Habasyah. Dan Amr bin Al-As adalah salah satu dari 4 orang Islam super cerdas di Arab di masa itu. Amr bin Al-As. Dan dia punya hubungan diplomatik bagus dengan Raja Habasyah. Temannya dia. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan. Jadi dia ingat, belum lagi dosa di perang Badar, dosa di perang Uhud, dan yang lain-lainnya. Ikut mungkin juga menyiksa bagi banyak sahabat di masa-masa Mekah. Tentu dia terbayang gimana ini masuk Islam tapi dosa banyak juga. Gitu. Maka saya syaratkan apa Nabi SAW, alam ta'lam ya Amr anna al-Islam yajuma qablahu. Kamu tahu tak ya Amr, masuk Islammu ini memutus seluruh hutang-hutang sebelum masuk Islam. Saya sebut hutang. Karena dosa itu hutang. Allah hapuskan semuanya. Makanya kalau ada orang bertobat jangan disinggung-singgung lagi. Ini tak matanya. Masuk masjid, tahu nggak tuh. La haula wala quwwata illa billah. Itu dulu. Jadi kaum muslimin, orang al-ibratu bil khawatim, yang menjadi patokan mana yang terakhir. Ya, sama juga sekarang kita alhamdulillah sudah multazim, kata orang, istiqamah. Tapi akhirnya kita tahu dah. Makanya taklid pada yang masih hidup tidak dibolehkan. Apa sebab? Tidak aman fitnah. Mengikuti orang yang masih hidup tidak aman fitnah. Kita lihat berapa banyak orang yang dulu kajinya lurus, ujung-ujungnya urunnya tidak tahannya kalau lurus selalu diketokok terus. Ya tak? Abi paku yang bengkok ditinggalin, yang lurus sampai terbenam. Dan terbenam masih dipukulin juga. Karena yang ini kokoh, yang bengkok ini tidak kokoh dia. Makanya antum kalau tidak mau disakitin dalam dakwah, beradaptasi saja dengan komunitas yang antum di situ. Kalau orang inginnya begitu, fatwakan itu saja. Nah, kalau di sini pindah lagi fatwanya, sini pindah lagi. Alasannya apa? Fatwa berubah tempat dan masa. Antum punya dalih kok. Antum bisa membuat dalih. Bukan dalil, dalih berhila bisa. Jadi antum bisa jadi ahli hila, bisa menjadi ahli bisa menjadi modus. Nah. Berapa banyak orang berubah. Bahkan di antara kawan-kawan saya masih dulu sampai tidak menyapa orang gara-gara tidak. Pokoknya asal
ada ragu dia tidak sunnah dalamnya, sudah salam tidak akan jawab lagi tuh. Subhanallah, tiba-tiba akhirnya jadi preman pasar. Kenapa? Nabi bilang, "Masa ahadun hadzal din illa ghalama." Tak ada orang yang berlebihan melawan agama ini, nama agama, kecuali dia akan kalah. Kita dilarang untuk berlebihan. Saddidu wa qaribu. Dekati kebenaran. Dan jangan harapkan orang tak ada yang bersalah. Dan jangan memaksakan diri. Akhirul ahabul amali ilallah adwamu hawain qalla. Jadi jangan gulu dalam segala hal. Salat jangan gulu, puasa jangan gulu, menghajar orang jangan gulu. Ini salat tidak gulu, pas menghajar orang gulu. Asal tengok jatuh, saya jenggot satu, cabut jenggot ini, langsung begitu. Jenggot ada jatuh sendiri kawan. Kemudian tidak ada janggut, orang Indonesia siapa ya berjanggut? Nah, tidak ada janggut kan? Di fotonya kan. Nah, ada cukur jenggot dia. Maka orang tidak berjenggot asalnya. Jadi kaum muslimin muslimat, akhirnya dia sendiri kalah. Sendiri kalah. Nah, kaum muslimin muslimat, orang hidup tak boleh diikuti secara mutlak. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti dia dari hidup ataupun mati. Dan ikuti dia, ikut pahami perkataannya dengan perkataan dan perbuatannya. Jangan antum menafsirkan sendiri. Selama hidupnya tidak ada dia lakukan. Padahal dia butuh melakukan. Tidak ada larangan untuk melakukan. Tidak ada halangan untuk melakukan. Lalu antum kiaskan ya HP ini. Kalau ada HP sama Nabi, tidak pakai sama Nabi, kita tinggalkan. Sah? Apa sebab? Nabi tak pakai HP. Kecuali, oh tidak, sahabat boleh. Nah, kalau boleh berarti sunnah, kata kriteria. Maka jangan keluar dari yang tiga itu. Orang ini karena terpaku. Ada contoh dari Nabi, perbuatannya. Tadi saya bilang, ada hal-hal yang mungkin Nabi tak lakukan. Misalnya makan dab. Nabi tak makan. Tapi tidak melarang orang makan. Ketika dia biarkan orang makan, itu sunnah Nabi atau tidak? Contoh Nabi atau tidak? Ya, contoh dari Nabi. Jangan salah paham ketika bilang tidak ada contoh dari Nabi. Maksudnya harus pribadi Nabi semua melakukan. Bukan itu maksud kita. Antum salah tafsir lagi. Ya, maksud kita adalah dada dalam sunnah yang tiga itu. Perkataannya, perbuatannya, dan perbuatan sahabat yang disetujuinya. Nabi menyetujui semua kebaikan sahabat? Tidak. Kalau tidak syar'i dia tidak setuju. Berarti ada yang ditolak Nabi? Ada. Berarti jangan bikin keedah asal baik pasti diterima. Karena baik itu sudah kita bahas sebelum ini. Baik dan buruk itu ditentukan dengan agama atau dengan akal? Dengan agama. Ya. Memang akal bisa, cuman kalau masalah agama, baik dan buruk agama itu harus melalui dalil, bukan melalui. Oh, tidak mungkin orang awam kan tidak bisa tahu dalil. Yang kita tuntut dalil itu bukan orang awam, tapi ustadz-ustadz kita ini, para ulamanya. Orang awam jangan cara dalil, ngamalkannya tidak mau dia, apalagi ya orang awam itu tidak bisa tidak mungkin dituntut dalil. Tapi yang dituntut adalah yang mendidik orang awam ini, mana dalilnya. Jelas? Jangan dikiaskan nanti. Ada orang mufti berfatwa, lalu yang minta fatwa orang awam minta dalil, tidak sopan katanya. Ya Syekh, sekarang kita bukan masalahnya orang awam yang bertanya, tapi masalahnya adalah orang-orang yang berfatwa ini kan ada orang lain yang tidak sesuai fatwanya dengan itu. Lalu kan tadi masalahnya disebut orang yang berfatwa tidak jelas, gara-gara ilmunya tidak sama. Itu yang kita maksudkan. Ketika bertentangan seorang alim dengan alim lain, tentu minta dalil. Tapi ketika seorang awam bertanya tentang suatu hukum, lalu dia paksa ustaz minta dalil, itu yang kurang sopan. Jelas? Tapi ketika ada seorang alim, ustaz siapa namanya? Ustaz siapa? Ustaz Saleh. Ustaz Saleh berfatwa tentang suatu masalah bagi dia sunnah. Lalu Dasman berfatwa. Menurut Dasman non sunnah, bertentangan tak?
Tangan. Gara-gara saya berpatuan non sunnah, soalnya bilang udah saya tidak jelas itu. Tentu kan saya minta penjelasan, tolong jelaskan di mana yang tidak jelasnya. Mana dalil antum yang membolehkan itu? Ini yang dimaksud. Bukan menanyakan yang menanya tadi. Jelas ya? Jadi yang disamakan suatu masalah itu. Orang awam memang tidak akan menanya dalil. Apapun yang disuapkan mereka akan, kadang tidak sempat ngunyahnya, ditelan langsung. Tidak sempat dikunyah. Itu orang awam. Tapi ketika masalahnya menjadi pembahasan antara orang-orang yang tulabul ilmi, di saat itu diperlukan dalil. Apa sebab? Masyarakat sudah terlanjur melihat perbedaan pendapat itu. Menurut Ustadz si fulan, itu disunahkan. Menurut Ustadz si fulan, tidak disunahkan. Otomatis harus ditanya. Yang mengatakan disunahkan, apa dalilnya? Perbuatan Nabi ada? Tidak. Perkataan Nabi ada? Tidak. Perkataan sahabat yang disetujui Nabi tidak ada. Berarti ada dalil enggak? Ada dalil umum. Dalil umum untuk masalah khusus tidak boleh dipakai. Sebagaimana dalil khusus tak boleh digeneralisir. Itu ma'ruf pembahasan dalam ilmu fikih dan usul fikih. Kecuali antum tidak mungkin kaidah baru pula. Allah musta'an. Jadi ala kulli hal ikhwani fillah, Allah subhanahu wa ta'ala suka pada ketaatan. Dan suka pada keimanan. Benci pada kemaksiatan dan kekufuran. Tapi dia ciptakan. Iya. Tapi dia tunjukkan. Dasman. Pilih kanan. Nih. Tanya ke Nabi. Oh iya ya. Terang jalannya. Sah? Terang jalannya. Mudah, jelas, gamblang. Pahalanya besar. Kalau jalan kiri ini Ustaz. Beliku-liku. Memang tampilannya bagus awalnya. Tapi menyulitkan. Menyulitkan, bikin perselisihan berkepanjangan. Coba lihat, kapan umat tidak bisa disatukan lagi setelah lahir? Hah? Zaman Nabi, umat bersatu semuanya. Berapa firqah zaman Nabi? Berapa aliran di zaman Nabi? Ada aliran di zaman Nabi? Ada. Semuanya bersatu. Di zaman sahabat pada umumnya bersatu. Seluruh sahabat bersatu. Sahabat tidak masuk dalam aliran apapun. Walaupun aliran itu lahir di zaman mereka masih hidup sebagian besarnya. Lahir Khawarij, tidak ada yang masuk Khawarij. Lahir Syiah, tidak ada yang masuk Syiah. Tapi menurut tarekat ini imamnya Abu Bakar Siddiq katanya. Itu klaim yang tidak berdalil. Tidak berdalil, klaim yang tidak berdalil. Di dalamnya banyak perawi kadzabin. Ya kalau sudah kadzabin di dalamnya berarti pendusta. Sah ya? Nah, kemudian tidak ada yang satu agama, satu jalur aja sampai kepada kita, tidak ada. Nah. Ya, tidak ada yang sampai satu jalur ke Rasulullah SAW. Semuanya banyak jalurnya. Makanya Imam Ahmad menghafal 1.000.000 hadis. Maksudnya 1.000.000 sanad. 1.000.000 sanad. Itu berapa? Nah, awak dapat 100 pakai sanadnya sudah juara luar biasa gitu. Nah, Imam Ahmad. Jadi menghafalkan itu. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ketika masalahnya sudah menjadi konsumsi bersama, ya itu kalau bilang di makanan sehat Ustaz. Menurut yang di seberang tidak sehat. Yang mengatakan tidak sehat, dah tunjukkan dalilnya. Ada enggak Nabi? Dah. Ada perkataan Nabi? Tidak. Ada enggak sahabat melakukan? Tidak. Ada imam yang 4? Tidak. Terus yang mengatakan halal dan sehat, tunjukkan pula. Selesai masalah kan? Jangan katakan, oh antum tidak sopan minta dalil sama saya. Antum sendiri salah, karena berbeda dengan yang punya cuma dari tanda dalil. Makanya diminta dalil. Akhirnya terpaksa diadakan dalil. Diadakan dalil yang sebenarnya bukan dalil masalah, tapi jadikan menjadi dalil yang. Makanya selalu saya bilang bahwa kesahihan dalil betul, tapi kesahihan istidlal juga perlu. Dalil istidlal pun dah sahih, tapi tanzilul dalil juga perlu dibenarkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan bilang nanti saya minta dalil tidak sopan ya. Karena antum sengaja berbeda dengan saya, itu salahnya. Saya minta dalil. Tapi kalau orang awam yang bertanya, Ustaz Saleh, apa hukumnya ini? Oh ini tidak boleh Pak. Nah, sudah selesai itu. Ya. Kalau dia tidak puas, tanya lagi sama yang lain.
Akhirnya dua-dua adu Ustaz dia. Nah, tapi kalau sudah masalahnya sudah viral, sudah ditunjukkan depan umum, sampai-sampai Ustaz yang mengatakan ya anggap Ustaz klene-klene, tidak apa dan sebagainya, anak ini perlu diadu bukti. Jadi butuh berani tidak paham. Itu kalau berjalan Ghadul Basar, di berjalan yang Ghadul Basar, iklan reklame pun tidak dia baca. Butuh bisa diadu. Itu hafalannya kurang nampak. Syukur kalau itu tidak hafal. Sebab kalau hafal bahaya. Tidak tahu ya. Iklan rokok iu. Ya, mohon maaf karena saya memandu mobil, kan ada 8 asas utama keselamatan memandu. Salah satunya pandangan jauh dan melebar. Paham? Jadi jauh dan melebar. Jauh dan nampak simpang. Kalau simpang, turunkan kecepatan. Awak tidak pas nampak simpang, tambah naik kecepatan. Itu berlagu lah. Itu sudah otomatis. Kalau ada persimpangan, diturunkan kecepatan. Jangan kejar yang setengah detik itu. Nanti bisa kita terlambat, bukan wafat dalam 1 detik. Jadi kadang-kadang itu tamak di jalan itu luar biasa. Jelas ya? Melebar. Apalagi kalau depan antum ibu-ibu, ya harus tahu. Harus antum sudah bekerja menafsirkan itu. Kemana ibu ini akan belok. Harus antum itu. Ya, kalau ada misalnya sayur di sebelah kanan, antum harus curiga dia akan belok ke kanan. Nah, karena dia nampak sayur langsung belok dia. Atau main anak-anak. Nah, jadi walaupun sayurnya kiri itu. Makanya kalau menesi atau melampaui atau menyalip ibu-ibu, saya sangat hati-hati. Apa sebab? Ya banyak sopir truk yang bilang begitu. Yang paling saya takuti di jalanan itu adalah ibu-ibu. Iya. Iya memang. Ini mohon maaf, makanya tonton nanti kalau nyetir pandangannya lebar jauh ke depan. Makanya terlihatlah apa yang saya katakan tadi. Hafalan tidak pula begitu lemah dan lumayan lah. Itu salah saya itu. Tidak boleh. Mutu berani diadu. Maka mutu fatwa itu kalau sudah itu muka umum ya kita adu saja. Ini dalilnya. Kalau antum bilang kan ada imam ini, saya bilang imam ini jauh sebelumnya tidak melakukannya. Sah? Ada Imam Abu Bakar Siddiq, ada Imam Umar bin Khattab, ada Imam Utsman bin Affan, ada Imam Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Selepas level sebelah di bawah itu ada Abu Hanifah, ada Az-Zuhri, ada Al-Amash, ada Ibrahim An-Nakhai, ada Sya'bi. Di bawah itu lagi ada Al-Auza'i, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada dan seterusnya. Kemana kok lewat dari mereka semua ini? Yang itu bilang saya melawan ulama. Masa antum lebih hebat dari Imam Ibn Allan, antum lebih hebat dengan Imam Nawawi, antum lebih... Enggak, saya tidak mengenal klaim itu. Cuman imam-imam yang saya sebutkan, dia lebih hebat dari imam-imam yang antum sebut itu. Paham? Alhamdulillah, dah selesai masalah. Makanya buntu berani, ya aduh. Tapi jangan adu saya dengan Imam Fulan. Tadi saya bilang, sama dengan antum mengadu Manchester United dengan Muara Jalai. Malah Jalai Batobo. Mana main? Tentu orang lain pasti akan menjelek-belah ke antum. Iya kan? Antum buat dalam ulasan Manchester United beradu dengan Muara Jalai Batobo. Boleh kata orang, tidak lawan dong. Terus saya ditertawakan orang, tidak sadar diuntungkan itu. Nah, jujurlah makanya kalau memang begitu tunjukkan. Ini ulama, ini ulamanya. Supaya nanti ulama dipertemu dengan para ulama. Jangan adu saya dengan... Awak tadi bilang, anak
Anak bawang pun belum masuk. Tuang jual karcis di luar pun tidak masuk sebenarnya. Kalau sudah bercerita tentang ulama, kita ini entah dari mana posisi, tidak ada, jauh sekali. Cuman makanya jangan diadu kita dengan ulama. Ulama ini ulama. Alhamdulillah. Jelas ya. Apalagi bersama kita ada Rasulullah SAW. Ini kadang sampai pula komentarnya atas nama sunnah meninggalkan sunnah katanya. Ini saudara-saudara kita yang selalu nyunah-nyunah katanya. Nah sekarang saya tanya, betul kita ingin sunnah? Ada Nabi melakukan sekali? Tidak, sahabat juga tidak. Kan itu kan? Kemudian Nabi perintahkan, tidak mungkin ada perintah dari Nabi, lalu sepakat semua umat sampai berabad-abad meninggalkannya, kecuali dinasakh. Kecuali dinasakh. Allah musta'an. Ala kulli hal. Selesai masalah ini tidak akan selesai. Semuanya saya inginkan biar terang yang terang, jelas, biar nampak mana yang bermutu, dan jangan saling merendahkan. Itu saja. Ya, jangan saling merendahkan. Ini kan gara-gara itu jadi saling menyentil, saling tidak menghormati. Nasallahu dari pihak manapun, Allah musta'an. Kemudian kalau Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa Allah tidak suka kemaksiatan, tapi suka pada iman. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum dasman. Kalau kau pilih kufur, Allah tak butuh. Jelas? Wa la yarda li ibadihi al-kufur. Allah tak ridha pada kekufuran pada hamba-hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, maksudnya lawan dari kufur tadi, Allah ridha pada kalian. Jelas? Jelas? Kalau jelas kita tutup. Nah, itu makanya tuan-tuan memang pandai. Kalau nak pulang, bilang jelas. Alhamdulillah. Dan memang jelas, alhamdulillah. Memang jelas. Terima kasih dan mohon maaf. Jelas. Izin sama kawan-kawan nih Pak. Boleh? Nah, boleh. Tapi tidak apa-apa. Ini sudah ditutup. Yang ada kepentingan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan payah-payah Pak. Soalnya kalau payah saya tidak jawab. Nah, level saya belum mengizinkan itu. Nah. Iya. Derajatnya, siapa yang paling bertakwa? Kalau sama-sama tingginya. Iya, kalau sama takwanya sama tingginya. Pak, kan Bapak yang bilang sama-sama takwa. Sah? Nah, ketakwaannya sama atau ada berbeda? Mungkin saya tidak paham pertanyaan Bapak. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Terus? Jadi pertanyaan saya, yang mana lebih tinggi derajatnya? Bapak nguji saya nampaknya. Sudah tahu jawaban, nanya lagi. Enggak. Bapak sudah jawab pertanyaannya. Nah, sampai bisa Bapak jemputkan hadisnya. Dah sampailah, gitu aja lah. Jadi datang orang-orang yang miskin-miskin. Dari hadis mengenai ahlu suffah. Zahaba ahlu dusur bil ujur. Orang-orang yang memiliki harta memborong seluruh pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sama seperti kita salat. Wa yusumuna kama nasum. Mereka puasa juga seperti kita puasa. Walakin yahujjuna bi fadli amwalihim wa yatasaddaqun. Tapi mereka dengan kelebihan harta yang mereka miliki, mereka harta miliki pergi haji dan bersedekah, sedangkan kita tidak. Tentu dari sisi ini lebih tinggi pahalanya orang-orang kaya tadi. Lalu Nabi tunjukkan, afala adullukum, mau tidak saya tunjukkan ala amalin idza amiltumuhu,
Kalau kalian kerjakan, tusau man qablakum. Bisa menyamai orang-orang itu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla tasbihatin sadaqah. Baca tasbih itu sedekah. Ke masalah sedekah tadi kelebihannya. Wa kulla tahmidatin sadaqah, wa kulla takbiratin sadaqah, wa kulla tahlilatin sadaqah. Amrun bil ma'ruf sadaqah, nahyun an munkar sadaqah. Jadi Nabi tunjukkan, ini bisa menyamai infak orang itu. Bisa menyamai amal orang itu. Lalu mereka bilang lagi, ya Rasulullah, innahum yaf'aluna dzalika. Mereka juga berzikir, bertahmid, bertasbih. Apa kata Nabi SAW? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kalau gitu kelebihan karunia Allah yang Allah berikan pada siapa yang dia kehendaki. Jelas, Pak? Ini dari sisi zahir. Tentu kan amalan zahir man zahir. Nah, penilaian bukan hanya dari zahir, Pak. Sah? Sudah saya bilang sebelum ini bahwa di sisi Allah ada penilaian tentang keikhlasan. Sah? Kemudian dari sisi mana yang paling sempurna amalnya. Saya nanya ke Bapak, sedekah sembunyi mana yang lebih besar pahalanya, sedekah terang-terangan? Sembunyi. Biasanya orang miskin kalau sedekah diiklankan atau disembunyikan. Nggak ada orang konferensi pers gara-gara sedekah 1.000, nggak ada. Sah? Berarti keikhlasan orang miskin pada umumnya lebih terjaga daripada keikhlasan orang kaya. Di sisi ini. Kalau Bapak sedekah 1.000, tidak ada yang tahu. Hanya Bapak sendiri, tidak ada ujub di dalamnya. Lebih berharga dari sedekah orang kaya 1.000.000. Tetapi apa, nengok kiri kanan, belum ada orang, nanti aja masukkan. Pak, kita lebih suka membanggakan yang banyak atau yang sedikit? Tentu suka membanggakan yang banyak. Jelas, Pak? Berarti apa? Dah menang di sini satu. Sah? Menang di sini. Nilai saya langsung drop, turun. Apa sebab? Keikhlasan berubah. Makanya selalu saya pesankan kepada siapapun, kalau saya yang pucuk pimpinannya, ini yang saya lakukan. Memang kalau bicara tentang keikhlasan, kita harus semua orang kita hasung untuk ikhlas. Hasung untuk ikhlas. Tetapi jangan sekali-kali merusak keikhlasan orang. Paham? Tidak paham, Pak. Saya punya perusahaan, Pak. Jual beli ini dan itu. Saya gaji orang. Orang itu ikhlas. Semakin ikhlas dia, semakin saya kurangi gajinya. Gimana? Hah? Rusak enggak ikhlasnya? Saya lihat Bapak ini luar biasa ikhlasnya, Pak. Jadi oleh sebab itu saya gaji Bapak kita turunkan 5% ya. Si Fulan enggak turun, Pak. Soalnya dia kurang ikhlas. Paham enggak? Kurang paham Bapak nampaknya. Ini mohon maaf ini kritikan terbuka lah. Nah, banyak orang-orang yang di aspek-aspek keagamaan, termasuk Kementerian Agama, kalau buat anggaran untuk insentif ini dan itu paling rendah. Ini yang kita lihat dan saya saksikan. Mohon maaf, bukan hanya di sini, termasuk luar negeri. Paham enggak? Mau ke contoh? Nanti ya. Ini menurut saya yang salah kaprah. Kalau di keagamaan, misalnya insentif dengan kegiatan yang sama, misalnya enggak penelitian ini, ditargetkan 10 juta. Dia yang non keagamaan kok bisa 200 juta. Jadi perbedaannya bukan dikit, 200 juta banding 10 juta. Apa sebab? Karena motonya ikhlas ikhlas beramal. Ini menurut saya keliru. Allah menghargai keikhlasan. Semakin ikhlas harusnya semakin besar pahala, Pak.
Saya kira jawaban pertanyaan Bapak sudah saya jawab. Dah kan? Nah, kalau saya buat contoh panjang lagi. Nah, TGI ini Pak. Nah, saya sudah jawab. Makanya semakin ikhlas harus semakin dipupuk. Tuan-tuan kalau punya sawit, ya, yang sawit ini batangnya satu tandan 25 kilo. Ini 5 kilo, mana yang dikasih pupuk? Ya. Pasti yang 25 kilo ini disayang-sayang, ini ditimbang-timbang, sah? Betul enggak? Iya. Yang lain dikasih juga, tapi ini pasti diutamakan. Gitulah harusnya kita. Yang produktif harus ada insentif, harus ada apa istilahnya apresiasi. Jangan gara-gara dia ikhlas reward. Nah, ini gara-gara ikhlas itu aman tuh. Yang misalnya kalau guru kita di Ustadz si Fulan itu aman, tidak digaji pun tidak apa-apa. Ya Syekh, orang syaitan tuh bekerja siang malam dia mengganggu kita. Tiba-tiba Ustadz mengajukan resign. Oh, Ustadz baik sekali dengan anak-anak di sini, bagus. Kenapa Ustadz pindah? Maaf, saya nak nengok orang tuanya di kampung. Karena selama ini kerja di sini dapat kiriman pada orang tua. Apa sebab? Ikhlas beramal. Dia mau tapi malu. Nah, di sinilah peran pimpinan yang saya maksudkan. Oh enggak, saya banyak rajin sedekah. Betul, sedekah antum itu bab lain. Ini kewajiban. Orang yang paling aula menerima adalah yang paling dekat dengan kita. Makanya Allah semakin dekat kita dengannya semakin besar bonus yang diberikannya. Ini tidak semakin dekat dengan Islam semakin tidak dapat apa-apa. Ini juga berlaku pada keluarga. Keluarga kan ikhlas saja bantu kita, tidak kasih apa-apa. Pas orang dikasih besar-besar. Kalau keluarga makan di Ampera bawanya. Pas tamu yang lain dibawa ke Food Opera. Tahu bedanya enggak? Ampera 12.000, 15.000 sekali makan. Food Opera 120 sepinggan. Harusnya pas keluarga itulah yang dibawa ke yang mewah, yang lain-lain mewah lagi, lebih mewah lagi. Dan sebagainya. Ini contoh. Tapi tetap mengacu pada kemampuan tadi. Tapi kalau kita bicara sebagai yang beramal, yang berbuat, kita yang harus selalu, ya Allah ikhlaskanlah niat saya. Jelas? Jangan bos yang suruh kita ikhlas. Kita yang harus ikhlas. Doa kita kepada Allah, ya Allah ikhlaskanlah bos kami gaji kami besar-besar. Makanya keedah tambah air tambah gula tuh harus diingat selalu oleh para pengambil keputusan. Jelas? Ini yang kadang enggak. Yang dipakai adalah keedah Adam Smith. Dengan modal sekecil-kecilnya dan keuntungan sebesar-besarnya. Kalau keedah kita enggak, semakin besar pengeluaran, semakin besar pendapatan. Dapat? Sudah terjawab? Yang jangan sedih. Yang sedikit lebih sering disembunyikan daripada yang banyak. Makanya kami yang tampil-tampil begini ini godaannya lebih besar, Pak. Ya, besar sekali. Makanya harus sekali-sekali duduk sendiri menangis. Harus duduk sendiri berkhaluan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bermuhasabah. Jangan tunggu awal bulan Muharram baru muhasabah nangis-nangis. Besok enggak. Ini bukan tren, tapi memang harus amalan yang harus kita lakukan hasibu anfusakum. Jadi beruntunglah yang tidak tampil-tampil itu beruntung. Asal dia ikhlas dan sabar menerima keadaan. Ya Pak ya. Jadi tidak mesti kaya lebih tinggi dan tak pula mesti lebih rendah. Ada Allah lihat hati kita dan amal kita. Hati dan amal. Baik itu duanya. Kenapa hati keikhlasan? Kenapa amal harus sesuai SOP? Ini bahasa Nabi, ini bahasa indah ini. Allah perhatikan hati kalian dan amal kalian. Hati kalian mesti ikhlas. Tidak ada duanya, mendua. Amal kalian mesti sesuai perintah. Sesuai SOP. Jangan buat sendiri-sendiri. Nanti disalahkan Allah tak terima. Paham? Memang susah paham yang seperti ini. Ini tadilah. Learning by doing. Kojonnya lah dulu, undiang belakangan. Supaya payah mau undiang kemudian dosa. Payah.
Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad SAW. Saya terpaksa minta maaf dengan sebesar-besarnya. Nanti saya takut dibaikot. Pekan depan kami tidak hadir lagi apa Ustaz? Jam 7:30 baru selesai. Wallahu musta'an. Mohon maaf ya semuanya ya. Terima kasih. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.